Nah, berkat beliau lah, karena berkat beliau lah kita menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Dan sebelum kita membuka, marilah kita membaca basmalah untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman yabtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Walladzina hum ila amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum ala salatihim yuhafizuna ulaika humul warithun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga yang mendengarkan dan yang membacanya sama-sama diberi pahala oleh Allah Subhanahu. Dan sebelum kita ke acara inti, baik mungkin Ustadz pada Ustadz Mujabah telah siap. Ya, alhamdulillah. Oh, ya baik. Selanjutnya marilah kita nantikan yakni sesi acara sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dibawakan oleh Ustadz Mujabah. Pada beliau dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Yang sama-sama kami muliakan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik, inayah, ridho dan rahmatnya sehingga kita semuanya bisa melaksanakan seluruh amanah yang ada pada diri kita, yang dibebankan pada diri kita dengan sebaik-baiknya. Baik, kita akan melanjutkan untuk sesi pada pagi hari ini. Yang mengoperasikan siapa ini? Sazul ya? Iya, salah saya. Baik. Ini kita mulai, ya bismillah. Kita tadi sudah mendengarkan tilawatul Quran. Kita sedikit mereview, ya sekali lagi buku yang kita sedang pelajari ini adalah buku dari Muassasatun Naba Makkah Al-Mukarramah, yaitu Majalis Tadarus Al-Quran, khususnya kita di surah Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kita ulangi sedikit hanya dari terjemahan saja. Ya, dengan segala puji, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, Tuhan hari pembalasan. Dari terjemahan tadi, kita sudah membaca tafsirnya dan juga beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Secara umum kemarin dari 4 ayat tersebut menunjukkan kesempurnaan pujian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk kita menyadari betul siapa yang sebenarnya layak untuk dipuji. Ya, sebenarnya siapa yang layak untuk diagungkan. Siapa yang memiliki kesempurnaan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah meyakini itu, maka setelah itu kita masuk ke dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kalau kita sudah memuji Allah, kita sudah tahu betapa agung Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa? Gitu kan pertanyaannya. Jawabannya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena yang sempurna hanya Engkau ya Allah, maka hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.
Nah, di situ artinya ada hal-hal yang menarik. Ya, kita coba lihat yang di-share oleh Ustaz Zul. Ya, terus Ustaz Zul. Ya, ini. Itu nggak bisa full ya Ustaz Zul. Full itu ini bukan itu, kayaknya yang ini atas itu ya, di samping X yang paling pojok kanan itu, pojok kanan, terus paling atas, itu ya, itu maksudnya. Itu bisa dibesarkan dikit biar yang lain bisa baca juga. Oke, terus itu mundur. Terus ini ya. Kemudian apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ini pertanyaan, jawaban, dan bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita dan amal soleh kita dari ayat ini. Jadi yang pertama, ma ma'nal ibadah. Dari ayat ini kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paling tidak ada 4 kata ya di situ. Na'bud, ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu secara bahasa artinya adalah az-zullu wal khudu', hina dan tunduk. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ibadah itu mengumpulkan 2 pokok. Yang pertama adalah ghayatul hub, puncak kecintaan, bi ghayatiz zulli wal khudu', dengan puncak kehinaan dan ketundukan. Ini kalau kita ya biasanya manusia lah, mungkin siapa saja itu. Ketika dia jatuh cinta, dia akan mengatakan gini biasanya. Apa artinya hidupku tanpamu, gitu ya. Apa artinya hidupku tanpamu? Artinya kan ketika dia mengatakan hal itu, dia merasa betul-betul nggak ada artinya. Nggak ada artinya itu artinya hina. Kemudian orang yang sudah cinta biasanya dia bisa melakukan apapun. Tunduk, dia disuruh masuk. Nah, dia bahkan disuruh apapun dia akan ikut. Bahkan sampai ada beberapa yang ini tapi contoh yang nggak bagus ya, maksudnya kawin lari. Bahkan dia melarikan diri dari rumahnya saja dia berani. Ini kalau dia sudah cinta itu dia akan melakukan apapun yang diinginkan oleh yang dicintai. Itulah makna dari ibadah. Ibadah itu adalah puncak dari kecintaan sehingga kecintaan itu melahirkan perasaan hina di hadapannya dan ketundukan. Kemudian tingkat bagaimana apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah itu yang sampingnya ihris 'alal ibadatil khalisah lil mun'imil mutafaddil subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi lakukan ibadah murni ya, tulus kepada yang memberikan kita nikmat dan memberikan kita keutamaan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna dari ibadah. Kemudian isti'anah. Isti'anah itu adalah aun ya, dari kata-kata ana. Kemudian ditambah alif atau hamzatul wasl, sin dan juga ista'ana, istaf'ala dan ta ya. Hamzatul wasl, sin dan ta. Maka artinya adalah meminta. Isti'anah tolabul aun, meminta pertolongan. Ibnu Qayyim mengatakan
Isti'anah itu mengumpulkan dua hal pokok. Yang pertama thiqah. Thiqah itu artinya percaya. Kemudian al-i'timad alaih, bersandar dan bergantung. Artinya apa? Kalau kita berungkapan kepada Allah, ya Allah, tanpa pertolonganmu, aku hanyalah butiran debu di tengah luasnya padang pasir. Jadi, tanpa pertolonganmu, aku nggak bisa apa-apa ya Allah. Gitu. Tanpa engkau, aku nggak bisa apa-apa ya Allah. Nah, biasanya kan gini, misalkan ada orang yang terdesak dengan hutang. Apa yang akan dia pikirkan? Siapa orang yang saya percayai dia mau ngasih saya? Ya kan? Kemudian yang kedua, karena dia sudah percaya dengan orang tersebut, dia akan bergantung kepada dia. Atau orang tadi akan bergantung pada orang yang dipercayai tadi. Sehingga seakan-akan ketika di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa menolong dia kecuali orang tersebut, maka artinya dia itu sangat percaya dengan dia dan sampai bergantung pada dia untuk bisa menolongnya. Nah, inilah mestinya yang kita hadirkan ketika kita beristi'anah, meminta pertolongan, yaitu kita yakin betul hanya Allah yang bisa menolong kita. Kemudian setelah itu kita sandarkan, ya Allah, kalau tanpa pertolongan Engkau, saya nggak bisa apa-apa. Nah, kemudian bagaimana kita meningkatkan iman dan amal soleh kita? Ya, caranya adalah mintalah pertolongan kepada Allah di dalam seluruh urusan kita. Dan yang paling utama untuk kita minta pertolongan kepadanya. Apa yang harus kita minta? Pertolongan apa yang harus kita minta? Yaitu pertolongan supaya kita bisa selalu taat kepada Allah. Kemudian poin yang ketiga. Apa hubungan ma munasabatu hadil ayat lil ayati qablaha? Apa kaitan antara ayat ini dengan 4 ayat sebelumnya? Hiya samratun lil ayati qablaha. Ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah buah dari ayat yang sebelumnya. Ka'annahum qalu. Seakan-akan kita semuanya ini mengatakan gini. Ya man sya'nahul kamal al-mutlaq. Nakhussuka bil ibadati wal isti'anah. Wahai zat yang sempurna, yang maha sempurna. Kan kita sudah dari bismillah sampai malik yaumiddin, itu artinya menunjukkan kesempurnaan Allah. Sehingga kita di ayat ini ingin menyampaikan kepada Allah, wahai zat, wahai Tuhan kami yang maha sempurna, kami hanya akan beribadah dan meminta pertolongan kepadamu. Nah, itu. Wa fi dzalika isyarah ila anna tariq tahqiq kamali ubudiyatillah huwa ma'rifatullah li anna man kana billahi a'raf kana lahu atqa wa minhu akhwaf. Dari sini menunjukkan bahwasannya cara merealisasikan penghambaan kepada Allah dengan sempurna adalah dengan cara mengenalnya. Karena seseorang yang lebih tahu tentang Allah, lebih kenal dengan Allah, dia akan lebih bisa bertakwa dan lebih bisa takut padanya. Inilah kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan ada tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal maka tak cinta gitu ya. Jadi kenal dengan Allah dengan ayat 4 ayat pertama, Bismillah sampai Malik Yaumiddin, itu bentuk kita kenal. Ya, realisasi pengenalan kita. Kita memang betul-betul kenal Allah. Setelah itu,
kita cinta. Bagaimana membuktikan kecintaan kita dengan Allah? Dengan cara tadi. Dengan cara kita menghinakan diri kita di hadapannya. Ya. Dan juga tunduk patuh kepadanya. Dan hanya percaya kepadanya, bahwasanya hanya Dia yang bisa menolong kita. Maka sebenarnya sikap kita terhadap Allah tergantung dengan seberapa jauh kita kenal dengan Allah. Ya. Orang itu kalau tidak kenal, maka dia tidak bisa bersikap dengan benar. Ya. Misalkan orang tua kita atau orang lah secara umum, ketika dia bilang, kamu itu apa namanya? Misalkan ditegur. Itu loh bacaan kamu kok nggak bagus gitu. Apa suara kamu nggak bagus. Kalau ada orang yang bilang seperti itu kira-kira orang yang nggak dikenal, dia akan cenderung marah. Tapi kalau yang mengatakan seperti itu adalah gurunya yang selama ini dia tahu bahwasanya gurunya itu memang orang yang sangat ahli di bidang itu, maka dia akan bilang, kekurangan saya di mana saja, apa yang bisa saya perbaiki. Bahkan dia ketika ditegur itu dia akan semakin senang karena dia diperhatikan oleh Afwan Ustaz, ini jaringan saya ya, teman-teman yang lainnya. Oh iya, berarti ini ya. Oh, Ustadznya kayaknya terkeluar. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok tiba-tiba keluar tadi? Ya. Ya sudah. Jadi semakin kita kenal siapa Allah, semakin kita akan benar bersikap di hadapan Allah. Maka itu hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kemudian halaman setelahnya, ma faidatul al-iltifat, ma faidatul liltifat minal ghaibah ilal khitab fi iyyaka. Kan kita tahu ya, sebelumnya itu alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah gitu kan. Mestinya kan iyyahu na'budu, bukan iyyaka. Seakan-akan kan ada kata ganti orang ketiga ya. Nah, kan ada saya, kamu, dan dia. Mestinya kan iyahu kepada dia. Tapi kenapa di sini iyaka kepada kamu? Gitu ya. Di sini dijawab. Lamma hamidal hamidu rabbahu wa wasafahu bi'azimis sifat faka'annahu tarqa minal ghaibah ila syuhud wa tilka martabatul ihsan. Nah, maksudnya orang yang sudah sangat kenal dengan Tuhannya, dia akan naik derajatnya. Dari yang sebelumnya mungkin Islam menjadi iman. Atau yang sebelumnya iman menjadi ihsan. Sehingga ketika dia sholat, diharapkan, kita semuanya diharapkan, itu naik pada tingkat ihsan. Ya. Artinya dia sedang beribadah di tingkat yang paling tinggi. Karena ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi
Orang yang sudah betul-betul paham siapa Allah, itu dia akan naik derajatnya kepada tingkat seakan-akan dia sedang berhadapan dengan Allah. Seakan-akan di hadapannya ada Allah. Kama yalik. Jadi itu. Kemudian ta'tis shalah wa anta masyghul. Fatakhud fis silah syai'an fa syai'an hatta tastahdirul liqa fatukhatibu rabbaka bil iqbal. Ketika kita sholat, maka kita harus sibuk dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah step by step sampai pada tingkat seakan-akan kita sedang bermukhatabah, sedang berbincang-bincang dengan Allah, seakan-akan Allah itu dekat sekali dengan kita. Makanya di sini iyyaka, bukan iyahu, tapi iyyaka. Kemudian bagaimana kita meningkatkan amalan kita? Istahdir annallah muttali'un 'alaika fi kulli ahyanika. Hadirkan perasaan bahwasanya Allah selalu melihat kita di semua kondisi kita. Wa annaka fi shalatika mathilun baina yaday. Dan ketika kita sedang sholat, itu betul-betul seakan-akan Allah ada dekat dengan kita. Inilah kenapa kok bukan iyahu na'budu, tapi iyyaka na'budu. Kemudian ma faidatu taqdimil ma'bud 'alal ibadah. Kenapa kok bukan na'buduka ya Allah, tapi iyyaka ya Allah na'budu? Karena ini fungsinya adalah untuk qasrul ibadah alaihi, mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah. Wa huwa ma yaqtadhihi tauhid al-khalis. Ini yang memang bukti bahwasanya kita mengesahkan Allah dengan khalis, dengan tulus, dengan sesungguhnya. Kemudian apa amalan yang harus kita lakukan? Tawajjah ilallah fi jami'i syu'unika. Fal mubahat minal 'adat tutsabu 'alaiha in ja'altaha lillah. Fokuslah menghadap pada Allah di seluruh urusan kita. Bahkan hal-hal yang sebenarnya mubah dari kebiasaan sehari-hari kita itu bisa diberikan pahala kalau kita niatkan karena Allah. Kemudian halaman setelahnya. Pertanyaan, kenapa di sini kok pakai na'budu bukan a'budu? Nasta'in bukan asta'in. Kan yang ngomong saya, tapi kok kita ngajak orang lain na'budu? Kenapa bukan iyyaka a'bud, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah? Nah, ini juga dijawab di sini. Ada banyak sekali yang bisa kita ambil di sini. Pertama, pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak dan layak disembah. Ini ya, pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak dan layak disembah dan dimintai pertolongan akan lebih sempurna kalau itu dilakukan secara bersama-sama. Ya. Jadi itu pertama. Kalau kita ngaku bareng-bareng, itu akan lebih sempurna pengakuan tersebut. Kemudian yang kedua, doa. Anna lisanal jamaah arjalil qabul wal barokah bil ijabah. Doa yang dilakukan oleh banyak orang, ya, permintaan yang sama oleh banyak orang akan lebih dapat diharapkan bisa diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kenapa kok kita? Bukan saya. Yang ketiga, tagrisu fina hubbal ijtima' wa luzumal jamaah. Akan menanamkan cinta kebersamaan. Nah, ya. Kemudian yang
Keempat, tadfa'ul ujba falastu anal abid wahdi walakinni wahidun min ibadi. Seakan-akan kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya bukan hamba yang egois. Saya ini hanyalah, ya, saya ini hanyalah salah satu dari hamba-Mu. Gitu. Kemudian yang kelima, liyadulla ala annal ibadah ahsan ma takunu fi jama'atil mu'minin. Sebaik-baik ibadah adalah ibadah yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang mukmin. Kemudian yang keenam, lil isy'ar bil ukhuwatil imaniyah. Untuk menghadirkan perasaan persaudaraan atas dasar iman. Nah, kan Allah sangat senang sekali dengan jamaah, dengan kebersamaan. Al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bidhimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwa. Jadi seorang mukmin itu saling tolong menolong, ya, saling menjaga, memberikan jaminan kepada yang paling rendah di antara mereka, artinya yang paling membutuhkan pertolongan. Mereka sangat dekat, sangat membantu yang lain. Ini seorang mukmin. Jadi kenapa sekali lagi kita di sini kok menggunakan nasta'in wa na'bud wa nasta'in? Karena di sini untuk menghadirkan perasaan kita ini bareng-bareng. Ya. Dan dalam sholat khususnya, ya, sholat fardu itu kita lakukan secara berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Ya, selain itu tadi di sini menumbuhkan perasaan kita ini adalah bagian dari hamba-hamba Allah yang lain. Yes, kalau kita masih banyak maksiat, kita ajak yang lain yang itu orang-orang soleh. Ya, jadi kalau kita hanya diri kita sendiri, nah, belum tentu kita ini lebih bagus. Tapi ketika kita na'budu wa nasta'in, seakan-akan kita mengajak orang-orang soleh yang lain, orang-orang mukmin yang lain untuk sama-sama menyembah Allah dan meminta pertolongan kepadanya. Kemudian risalah imaniyahnya apa? Ilzamil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Konsistenlah dalam kebersamaan, karena dalam kebersamaan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian halaman setelahnya, kenapa di sini kok pakai fi'il mudhari', na'budu dan juga nasta'in? Karena fi'il mudhari' di sini dijawab itu yufidut tajaddud wal istimrar. Kalau sekarang itu sustainable, ya, sustainable. Keberlangsungan. Jadi kalau kita mengatakan na'budu wa nasta'in, seakan-akan kita selalu memohon pertolongan pada Allah sekarang dan yang akan datang, dan selalu kapanpun dan dimanapun, untuk kita bisa selalu beribadah kepadanya dan meminta pertolongan hanya kepadanya. Risalah imaniyahnya apa? Adhir iftiqar kaddaim. Ya, tampakkan kebutuhanmu yang berkelanjutan itu pada Allah. Wa alihha bitolabil auni min, dan selalu minta pertolongan kepadanya. Kemudian masirru adami dzikril musta'an alaihi minal a'mal. Kenapa di sini kok biasanya kan nasta'in apa? Nasta'inu, kita meminta pertolongan dalam hal apa? Kok nggak disebutkan dalam hal apa? Nah, liyashmal at-talab kullama tattajihu ilaihi nafsul insan minal a'mali sholih. Supaya mencakup seluruh urusan kita. Jadi nggak ada di situ objek. Kita minta pertolongan dalam hal apa, supaya ini menghadirkan perasaan bahwasanya kita itu minta pertolongan di dalam semua hal.
Nah, gitu. Itulah risalah imaniyah wa amaliyah. Kemudian bawahnya. Kenapa di sini kok digabungkan antara ibadah dan isti'anah? Ma wajhul jam'i bainal ibadah wal isti'anah. Pertama, ini menunjukkan adanya hak Allah dan hak hamba. Hak Allah apa? Hak Allah adalah disembah. Hak hamba apa? Meminta pertolongan. Kemudian kalau kita gini, hak kalau seandainya kehidupan dalam bisnis, hak bos apa? Ya, haknya bos itu atau haknya perusahaan itu kita bekerja di situ. Kemudian haknya ini apa? Meminta upah. Nah, gitu. Tapi ini kita dengan Allah, hak Allah adalah kita beribadah kepadanya. Hak kita sebagai seorang hamba adalah meminta pertolongan kepadanya. Kemudian makanya di sini disebutkan di dalam hadis qudsi, hadza baini wa baina abdi. Ini adalah antara hambaku dan antara aku dan hambaku. Di sini maksudnya antara aku maksudnya adalah di sini hambaku memenuhi hakku, yaitu disembah. Dan di sini hambaku menjadi hamba yang sesungguhnya karena dia meminta pertolongan hanya kepadaku. Gitulah. Yang kedua, qat'u tariqil ujbi wal minnati min nafsil abdi fi i'tirafihi bil ubudiyah fayadhhar annahu la sabila lahu fi tahqiqi dzalika illa bi'aunihi subhanahu. Di sini memotong ya pintu-pintu ujub ya dari seorang hamba ketika dia beribadah. Karena sebenarnya dia tidak akan mampu beribadah tanpa pertolongan Allah. Jadi, ya Allah, seakan-akan kita mengatakan seperti ini. Ya Allah, saya bisa seperti ini murni karena bantuan dari Engkau. Tanpa bantuan dari Engkau, apalah artinya saya sekarang ini? Tidak punya arti apapun. Atau seperti ungkapan yang lain, ya Allah, kenapa saya sampai sekarang ini kok dipandang oleh orang itu sebagai orang yang baik? Karena Engkau selalu menolongku dengan cara Engkau menutupi seluruh aib-aibku. Jadi saya dilihat baik oleh orang, ya Allah, karena pertolongan-Mu, yaitu karena Engkau menutup seluruh aib-aibku. Kemudian, qat'u madkhal asyirki fi ibadati wa dzalika bil isti'anah bi ghairillah wa huwal babul ladzi waqa'a fihi kullu musyrikin billah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ini memutus pintu kesyirikan. Ya. Karena biasanya orang itu ya ada juga, bukan biasanya ya, ada sebagian orang atau mungkin dulu ketika zaman jahiliyah mereka itu menyembah Allah. Tapi ketika meminta pertolongan itu lewat perantara jin, manusia, ya, iblis, setan dan lain sebagainya. Maka di ayat ini menegaskan orang yang memang betul-betul ingin menghambakan diri pada Allah maka harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu hanya meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian idza lam yakun minallahi aunun lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihad. Ya. Artinya di sini yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan pada Allah itu adalah dengan cara kita berijtihad. Ijtihad artinya berusaha dengan maksimal. Apa usaha yang maksimal yang paling harus kita lakukan adalah ibadah. Jadi untuk mendapat pertolongan dari Allah, maka harus beribadah dengan yang sesungguh-sungguh. Kemudian, al-abdu yataqallabu fi ni'amillah. Hamba itu naik turun
di dalam mendapatkan nikmat Allah. Kadang mendapatkan nikmat yang banyak, kadang sedikit, gitu. Fahariyun bihi an yudawim ala syukriha. Maka dia harus selalu konsisten mensyukurinya. Wa inna min a'dhamin ni'am. Dan nikmat yang paling agung adalah at-taufiq li ta'atihi wal i'anah 'alaiha. Yaitu bantuan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa taat kepadanya. Dan pertolongan Allah dalam hal itu. Jadi taufik dari Allah sehingga kita bisa taat dan pertolongan Allah atas ketaatan kita. Nah itu. Kemudian kenapa didahulukan ibadah daripada isti'anah? Kenapa kok kita tidak iya nasta'in, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud? Kenapa kok iyyaka na'bud dulu baru iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in? Karena sekali lagi tidak mungkin kita bisa merealisasikan kesempurnaan ibadah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Yang kedua, liyadulla ala annahu yanbaghi lil 'abdi an yuqaddim ma yuriduhu maulahu minhu al-ibadah ala ma yuriduhu wa min maulahu, yaitu isti'anah. Kewajiban bagi seorang hamba adalah memberikan apa yang Allah inginkan atas apa yang dia inginkan. Jadi apa yang Allah inginkan didahulukan. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka dahulukan apa sih yang Allah inginkan. Nah gitu. Biasanya orang tua dengan anak kan gitu. Kalau kamu mau ayah belikan jajan, maka kamu harus belajar dulu. Berarti apa? Belajar dulu baru dapat ini jajan. Begitu juga ini. Kalau kamu mau diberikan oleh Allah apa yang kamu inginkan, maka berikanlah apa yang Allah inginkan, yaitu ibadah dulu, baru Allah akan memberikan pertolongan. Kemudian bila ibadah al-khalisah tatahaqqaqu kullal matalib. Ya. Semua permintaan akan bisa terrealisasi ketika kita mendahulukan ibadah dengan tulus. Kemudian ma fadlu hadil ayah, apa keutamaan ayat ini? Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hatanil kalimatani tajma'ani ma'anil kutubil munazzalah minas sama. Ya, dua kalimat ini itu menggabungkan semua makna yang ada dari seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Ibnu Katsir mengatakan, qala ba'dus salaf, Al-Fatihah sirrul Quran. Fatihah itu adalah rahasia dari Quran. Wa sirruha hadil kalimat. Dan rahasia dari ayat ini yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ta'ammal 'azamata hadis surah bi al-Fatihah al-mujazah al-mu'jizah. Fikirkan, renungkan betapa agung surat ini, Al-Fatihah ini. Dengan lafadznya yang sangat ringkas, tapi sangat bermakna, bahkan sangat mukjizah itu membuat orang lain susah, nggak akan mampu bisa menandinginya. Ya. Kata-katanya sangat ringkas, tapi maknanya sangat dalam, luas. Itu. Kemudian setelahnya, ayat ini juga memiliki faedah bahwasanya syarat amal itu diterima itu ada dua, yaitu yang pertama ikhlas, yaitu iyyaka na'bud. Kemudian yang kedua adalah al-amal al-masyru', yaitu harus sesuai dengan yang disyariatkan. Gitu. Ibnu Qayyim mengatakan, fa ya'buduhu, seorang hamba
seorang hamba itu menyembah Allah bima'anil hub, dengan kecintaan, wal khauf, dan perasaan takut, war roja, dan perasaan harap, bima yuhibbu, dengan apa yang Allah cintai, huwa wa yardahu, bima yuhibbu huwa wa yardahu, dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa huwa masyar, apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu adalah yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya. La bima yuridul abdu wa yahwa, tidak sekedar apa yang dia inginkan, ya, dan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wa talkhisu dzalika fi kalimataini, ya. Khulasahnya atau intisarinya adalah dua kata ini. Iyyaka urid bima turid. Saya hanya menginginkan engkau sesuai dengan yang engkau inginkan. Fal ula tauhidun wa ikhlas. Yang pertama, iyyaka urid, itu adalah mengesahkan Allah dan ikhlas. Dan yang kedua, ittiba lis sunnah wa tahkimil amr, yaitu mengikuti sunnahnya Nabi, ya, dan sesuai dengan yang Allah perintahkan, sesuai dengan perintah dan sunnahnya. Jadi itu keutamaan ayat ini. Kemudian terakhir, apa khulasahnya, ya, intisari dari ayat ini. Jadi satu ayat ini bisa berapa halaman tadi? 11 halaman. Enggak, berapa? 9 ya. Yang pertama, muraqabatut ta'at. Ya. Wa ta'kid ala syartai qabuliha. Al-ikhlas wal masyru'iyah. Yaitu ketaatan, ya, itu bisa dicapai dengan dua syarat. Bisa diterima dengan dua syarat. Atau ibadah bisa diterima dengan dua syarat. Pertama ikhlas, kedua masyru'iyah. Sesuai dengan syariat yang telah digariskan oleh Allah melewati lisan Rasulullah. Kemudian la tatahaqqaqul ibadah illa bi'aunin minallah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seseorang bisa beribadah dengan sebenar-benarnya kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kita bisa melakukan tadabbur pada pagi hari ini karena apa? Karena pertolongan dari Allah. Ya. Yakunu talabul auni minallah fi kulli sya'nin min syu'unil hayah. Meminta pertolongan kepada Allah itu berlaku di seluruh urusan kita. Kemudian al-ibadah sya'nun khasun bainal abdi wa rabbih. Penghambaan itu adalah kondisi khusus antara hamba dengan Tuhannya. Jadi nggak boleh ada di dunia ini yang menjadikan orang lain hamba. Ya, jadi ini di satu sisi berarti kita menanamkan pada diri kita ini adalah orang yang bebas, ya, yang merdeka dari seluruh penghambaan kecuali pada Allah. Jadi kita hanya bisa menjadi orang yang merdeka dengan sesungguhnya ketika kita hanya menghambakan diri pada Allah. Itu untuk majelis tadarus pada pagi hari ini dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan saya kembalikan kepada Mas Ustadz Zul atau siapa yang bertugas. Baik, terima kasih. Syukran Ustadz atas materi yang telah diberikan. Dan semoga juga kepada semua dapat memahami dan menerapkan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Dan saya sebagai MC juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan dari teman-teman peserta tadabbur pada pagi hari ini. Dan marilah kita
tutup bersama kelas kali ini Mas Sarul punten. ya. Sesi tanya jawab dulu. Oh iya, Afwan. Dan berikutnya adalah sesi tanya jawab kepada seluruh peserta, dan kepada peserta dipersilahkan untuk tanya jawab. Ustadz punten, mungkin saya dulu kali ya, mengawali dari teman-teman yang lain. Satu ayat tapi Masya Allah luar biasa ya Ustadz. Apalagi kalau misalnya mau direnungi pada saat sholat. Nah cuma kadang saya secara pribadi itu Ustadz, masalah keikhlasan sih sebenarnya. Misalnya nih Ustadz, kita udah memenuhi hak dan kewajiban kita sebagai hamba, kemudian ya salah satu yang kita harapkan kepada Allah itu adalah apa yang kita minta itu bisa segera direalisasikan gitu kan Ustadz. Nah, sampai misalnya pada satu titik, oh ternyata belum dulu tuh dikabulkan sama Allah. Jadi kayak keikhlasannya itu mungkin di awal banget kita beribadah itu Ustaz, ya saya memang udah ikhlas, ridho karena Allah Ta'ala gitu Ustaz. Tapi memang di sisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa beribadahnya saya ini karena ya memang ada satu hal mungkin yang ingin dikabulkan dari Allah. Sampai pada titik, oh ternyata Allah tidak mengabulkannya atau belum mengabulkannya. Dan di titik itu keikhlasannya jadinya dipertanyakan Ustaz. Di dalam hati saya, aduh gimana nih Ustaz? Nah, mungkin bisa kasih saran dan masukan Ustaz supaya saya lebih ikhlas lagi, lebih ridho lagi. Ternyata ada ketentuan yang lebih baik dari Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Zul atas pertanyaannya. Bagaimana kita melatih keikhlasan kita, khususnya terkait dengan doa yang terkadang tidak dikabulkan oleh, bukan tidak dikabulkan sebenarnya, belum dikabulkan. Tadi seperti yang disampaikan Ustaz Zul, betul, belum dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi yang perlu kita tanamkan adalah ketika kita tahu bahwasanya Allah itu maha sempurna dengan segala sifat-sifatnya. Jadi kita tahu kesempurnaan itu sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, yang Allah telah takdirkan untuk kita, itu adalah yang terbaik bagi diri kita. Maka ketika doa juga kita mestinya menghadirkan perasaan itu. Perasaan apa? Ya Allah, misalkan, ya Allah, kenapa ya saya kok belum dipertemukan dengan jodoh saya padahal umur saya sudah sekian gitu ya mungkin ya. Ya. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama meyakini bahwasannya apa yang Allah takdirkan untuk kita sekarang itu adalah takdir yang terbaik. Kemudian yang kedua yang perlu kita koreksi adalah usaha kita ini sudah semaksimal yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya atau tidak. Misalkan ini satu kasus saja ya, kasus kenapa kok enggak segera dipertemukan dengan jodoh ini, nanti bisa dikiaskan dengan silahkan ke yang lain-lain. Ya mungkin karena kita belum membuka diri, gitu. Bisa saja kita tanya kepada orang tua kita, teman kita yang soleh, kemudian guru kita untuk mencarikan itu. Nah, kita belum maksimal mungkin di situ. Kemudian kemungkinan kita belum istikharah, belum doa kita juga belum maksimal juga, ya. Kemudian setelah itu proses-proses yang kita lakukan ini intinya belum maksimal. Maka ada dua sisi yang harus kita miliki ya. Yang pertama adalah kita yakin bahwasannya apa yang Allah tentukan di waktu ini
adalah yang terbaik, kondisi yang terbaik yang Allah inginkan untuk diri kita. Kemudian di lain sisi kita mengoreksi apa yang kita lakukan selama ini sudah maksimal atau belum. Gitu. Ini jodoh contoh tadi ya. Kalau misalkan apalagi, misalkan di dalam belajar ya, kita harapannya misalkan mendapatkan beasiswa gitu, S2 atau S3, sudah doa, sudah minta Allah berkali-kali, tapi kok belum makbul gitu ya, nggak diijabah. Yang pertama, boleh jadi memang itu tidak baik untuk diri kita, ya, jalan itu, karena mungkin ada jalan lain yang Allah sudah berikan pada kita. Kemudian di lain sisi, pertanyaannya kepada diri kita, apakah usaha kita, doa kita selama ini sudah maksimal? Kalau jawabannya adalah belum, karena selama ini masih males-malesan, masih belum planningnya belum bagus, maka diperbaiki. Jangan lagi males-malesan, jangan lagi melakukan sesuatu tanpa perencanaan yang baik. Jadi itu mungkin Mas Zul yang bisa saya jawab. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama. Kemudian itu ada pertanyaan ya di komentar. Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Rizky Fitria. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah ayat ini yang menjadi rujukan oleh Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa kebahagiaan dalam Islam adalah ketika kita mengenal Allah? Apakah yang dimaksud itu adalah mengenal sifat-sifat Allah? Iya, jawabannya. Ini adalah salah satu yang menginspirasi. Jadi seseorang itu bisa mencapai puncak kebahagiaan ketika dia itu kenal dengan Allah. Bahkan ketika dia dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang sangat terpojok pun dia masih akan bahagia. Sebagaimana Bilal kan. Contoh itu, bagaimana ketika Bilal sudah kenal dengan Allah, ditaruh di atas badannya itu batu, dia terkena sinar matahari yang Masya Allah, kalau di Mekah itu kan sangat panas ya. Itu dia masih lisannya dia mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad gitu. Nah, ini salah satu contoh saja. Mungkin kita juga pernah merasakan itu semuanya. Yaitu kita orang itu dalam kondisi yang sama. Yang satu bahagia, yang satu terlihat sangat sengsara. Itu karena apa? Karena pengenalannya dengan Allah. Ketika dia sudah kenal dengan Allah, seperti mungkin yang ditanyakan oleh Mas Zul itu, ketika doanya nggak dikabulkan, dia malah seneng. Bukan nggak dikabulkan, belum direalisasikan ketika itu, dia malah seneng. Kenapa? Oh, dia tahu, mungkin ini belum saatnya saya diberikan oleh Allah. Kemudian dia malah bersyukur, ya Allah, seandainya Engkau kasih saya ketika sekarang ini, boleh jadi saya malah tidak bisa mensyukuri nikmat itu. Tapi karena Engkau akhirkan, Engkau berikan pada waktu yang tepat, akhirnya saya sekarang bisa mensyukurinya dengan benar. Jadi memang puncak kebahagiaan seseorang itu adalah ketika dia ma'rifat pada Allah. Sehingga di dalam kondisi apapun, dia tetap akan husnudzon pada Allah, dan dia yakin bahwasanya kondisi itu adalah kondisi yang terbaik. Ketika dia tahu bahwasanya kondisi itu adalah kondisi yang terbaik, maka di situ dia dalam kondisi yang bahagia. Karena kebahagiaan itu kan ketika dia merasakan sesuatu yang baik untuk dirinya. Meskipun mungkin itu perih rasanya. Nah, gitu. Contoh ya, contoh. Ketika seseorang bisa menolong orang lain, padahal mungkin dia sambil terjatuh gitu.
tapi dia bisa menolong orang lain. Itu kira-kira jatuhnya itu menjadikan dia itu sengsara atau dia bahagia? Dia bahagia. Kenapa? Karena dia tahu, dia kenal betul siapa yang dia tolong ketika itu. Jadi itu sebagai contoh saja. Jadi sekali lagi betul, kebahagiaan kita itu puncaknya adalah ketika kita semakin kenal dengan Allah, semakin kenal dengan Allah, kita tahu bahwasanya semua yang Allah takdirkan untuk diri kita ini adalah yang terbaik bagi diri kita. Saya kira itu. Baik, syukran Ustadz atas jawaban-jawabannya Ustadz. Dan itulah tadi juga sekaligus pertanyaan terakhir dari peserta pada Boleh, Pipi masuk. dan syukran jazakallah Ustadz jawaban-jawabannya. Semoga dengan jawaban ini dapat menambah ketaatan Itu kita. kayaknya ada yang tanya satu lagi, nggak apa-apa mungkin. Dan sebelum kita tutup, marilah kita Mas Sarul punten. dokumentasi terlibat. Kayaknya Mas Sarul ini Ustaz pakai 2 perangkat jadi satu device-nya tidak terdengar. Oh. Mas Sarul punten ya, kayaknya ada Pipi yang mau nanya. Iya, soalnya ngedubbing suaranya Ustaz, beliau pakai 2 perangkat. Oh iya. Saya nggak baca tadi. Mana tadi? Ya, silahkan. Terima kasih Ustadz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Pipi nanyanya tentang maaf dari Allah. Tadi kan, aduh Pipi ketampar banget sama penjelasan Ustadz. Tadi kan Pipi dapat 2 poin. Yang pertama tentang risalah iman. Satu lagi tuh nggak tahu ya judul besarnya apa. Cuman Pipi nangkapnya kan tadi Ustadz bilang memberi apa yang Allah inginkan dulu. Dahulukan Allah dulu. Terus apa yang Allah inginkan itu yang kita utamakan. Terus yang poin keduanya nyambungnya dari risalah iman tuh kalau nggak salah tadi ada 10, Pipi nangkap poin 4-nya. Saya bukan hamba yang egois, saya hanyalah salah satu dari hambamu yang taat. Nah, Pipi sedikit cerita kemarin itu, suara Pipi jelas ya? Ya, jelas. Kemarin itu Pipi lagi kuliah, Ustadz, lagi sama Ustazah Laila. Kita lagi ada kelas, lagi setoran Al-Quran, Papa tuh masuk. Kan tadi Ustadz nyontohinnya, kalau ke Allah tuh nyontohinnya kayak anak sama orang tua. Nah, kemarin tuh waktu Pipi lagi meeting sama Ustazah Laila, Papa tuh masuk ke kamar, dia buka pintu kan, terus Papa tuh nanya, Dek, nasi kotak yang tadi malam tuh di mana ya buat anggota gitu paginya. Terus Pipi bilang, Pah nggak tahu, karena dari malam juga Pipi nggak ke dapur. Terus Papa bilang, iya di mana? Terus Pipi bilang, nanti dulu Pah. Pipi sampai gini Ustaz, ke Papa tuh Pipi sampai gitu. Nanti dulu Pah, lagi kuliah sedikit pun nggak ada nada tinggi, nggak ada emosi, nggak ada suara yang marah-marah tuh nggak. Pipi cuma bilang nanti dulu Pah, lagi kuliah, Pipi bilang gitu kan. Terus udah gitu, oh ya si Papa pergi, begitu kelasnya selesai, kan kelasnya tuh cuma 1 jam sama Ustazah Laila. Begitu selesai, Pipi temuin Papa kan, Pipi bilang, Pah, kalau lagi kuliah dulu. Kuliah tuh cuma 1 jam jaraknya. Tadi tuh Ade tuh lagi nanya sama ustazahnya. Ustazahnya lagi ngejawab. Nah, gara-gara tadi Papa masuk, Ade jadi nggak dengerin jawaban ustazahnya tadi apa. Terus dengan egonya Papa tuh bilang, ya udah bilang aja sama ustazahnya, Ustazah jawabannya diulang dong gitu. Tadinya terus Pipi bilang, Pak kelasnya cuma 1 jam, muridnya tuh banyak dan pertanyaannya juga banyak. Nggak mungkin ustazah tuh ngejawabin terus pertanyaan Ade. Kan yang mau nanya juga banyak. Terus dengan muka Papa yang kayak Papa tuh kayak yang
menyesal, terus kayak, "Oh, anak saya jadi nggak tahu ilmunya nih gara-gara saya nanya tadi, gara-gara ngajak ngobrol," gitu. Dengan muka yang begitu, Pipi kan ngerasa bersalah. Pipi bilang, "Nanti juga kita ngobrol, nanti kita diskusi, nanti kita, sharing, tukar pendapat, cuma nanti. Kalau lagi belajar, belajar dulu, kalau lagi kuliah, kuliah dulu, tolong kasih waktu. Kuliah itu cuma 1 jam. Kalau udah selesai nanti juga kita ngobrol, tapi nanti, biarin adik kuliah dulu," aku bilang gitu kan, Pipi bilang gitu. Begitu begitu papa, ke sana pergi, itu kan masuk kamar nih, Pipi masuk kamar, di kamar tuh nggak ngapa-ngapain Ustaz, cuman diem aja, ngelamun, duduk, bersalah, dalam hati zolim 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 gitu, ke orang tua tuh. Detik itu juga Pipi lupa siapa yang ngasih makan, siapa yang ngajarin, siapa yang kuliahin, siapa yang ngegedein, detik itu juga Pipi lupa. Cuman gara-gara ego Pipi yang Pipi pengen belajar, Pipi pengen pinter, Pipi lupa semuanya. Pipi ngelupain kalau papa tuh yang udah ngegedein Pipi. Nah, pertanyaannya Ustadz, kalau misalnya Ustadz sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang, guru, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang pemimpin yang ditemukan sama seorang yang seperti Pipi. Gimana caranya Ustadz bisa maafin orang kayak Pipi yang, ya walaupun kecewanya tuh cuman saat itu juga, cuman kan kayaknya, gimana ya, Pipi ngerasanya kayak gak bisa ngomong. Gimana caranya Ustadz bisa maafin kayak gitu? Kan kebutuhannya tuh saat itu aja Ustadz. Papa tuh nggak butuh 1 jam ke depan, nggak butuh besok, nggak butuh lusa. Butuhnya tuh saat itu. Tolong dibantu saat itu. Cuman saat itu Pipi lagi nggak bisa bantu. Pipi lagi kuliah. Nah, gimana caranya biar semuanya tuh baik-baik aja gitu. Pipi kuliahnya baik, Papa juga baik. Makasih sebelumnya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini antara memang kita antara guru dengan murid, antara orang tua dengan anak. Ya. Ini kan memang berbeda-beda ya, apa namanya, hubungan kekeluargaan, ada hubungan keilmuan. Pertanyaannya bagaimana seorang guru kalau dipertemukan dengan murid yang seperti itu, atau bagaimana sikap orang tua ketika anaknya seperti itu, gitu kan? Ya, memang orang tua akan merasa, oh iya ya, tadi itu waktunya kurang pas, gitu ya. Itu kalau orang tua. Jadi atau mungkin kalau guru meminta pertolongan kepada muridnya, padahal muridnya pernah saya itu kadang nelpon tim ya, staf di kantor, ternyata dia masih masuk kuliah gitu ya. Yang saya sampaikan, oh ya maaf, nanti saya hubungi lagi gitu. Itu kalau dengan guru dengan muridnya. Kalau dengan orang tua, ya itu orang tua sudah berarti Masya Allah tidak egois. Orang tua itu Masya Allah sangat merasa bahwasannya orang tua itu merasa bahwasannya dia pada waktu yang kurang tepat. Nah, gitu ya. Kemudian jadi itu yang mungkin perasaan seorang orang tua ya. Meskipun kadang nanti akan diulangi lagi, namanya juga manusia kadang lupa gitu ya. Tapi kemudian sebagai seorang anak itu bagaimana cara menghiburnya ya. Setelah itu, kalau dia merasa bersalah, ya kalau kita sebagai anak memang yang paling pertama itu kan Allah ya. Yang kedua adalah orang tua. Jadi ketaatan yang paling utama. Bahkan ketika kita sedang sholat sunnah, itu sholat kita harus kita batalkan karena dipanggil orang tua. Ya, apalagi kalau kita sedang
Mungkin itu mana yang lebih ini? Momen belajar ketika itu atau ketika kita sedang sholat gitu ya. Maka kalau itu pertimbangannya mestinya memang kita juga merasa bersalah karena perintah syariat itu ketika kita sedang melakukan sesuatu yang tidak wajib, maka kita harus membatalkan itu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Vivi itu, kan kita kuliah selama ini siapa yang membiayai? Kita bisa sampai seperti sekarang ini tinggal di mana? Kita sampai sekarang ini atas bimbingan siapa? Nah, itu perasaan itu memang harus dihadirkan. Dan alhamdulillah sudah punya perasaan itu. Tinggal kemudian setelah itu ya kita minta maaf. Semoga ke depan bisa lebih bijak lagi. Mohon selalu bimbingan dari orang tua dan cara yang bagus untuk bisa menjadikan orang tua itu lega itu dengan cara kita menghadiahi beliau. Jadi tahadu tahabbu wa tadhhabis syahna. Salinglah kalian memberikan hadiah. Ya hadiah apalah, kecil-kecilan dimasakkan atau apa orang tua sebagai tanda bahwasanya kita ini minta maaf. Saya kira sebenarnya seperti itu dan kita minta pertolongan sama Allah untuk kita bisa selalu menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Hadisnya rohima anfu rajulin kana lahu waladani aw waladun walam yudkhilhu al jannah. Betapa rugi seorang anak yang dia masih diberikan oleh Allah orang tua yang masih hidup, tapi kedua orang tuanya itu tidak menjadi sarana bagi dia bisa masuk surga. Jadi kita selalu minta pertolongan pada Allah untuk kita bisa selalu kuat istiqomah berbakti kepada orang tua kita. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi Mbak Vivi ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Zul atau tim ya. MC Ustaz. Baik, syukron atas jawaban-jawabannya Ustaz. Semoga jawaban-jawaban Ustaz tadi dapat menambah keimanan kita serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum mengakhiri kegiatan, mungkin ada sesi dokumentasi dari Pak. Silakan Angga dibantu ya. Dimohon untuk on cam untuk sesi dokumentasi. Baik, silakan teman-teman bisa on kameranya. Nanti akan saya hitung buat di screenshot. Silakan yang lain ditunggu. Baik. Baik, saya mulai screenshotnya. 1, 2, 3. Teman-teman yang belum on bisa on cam-nya. Baik. 1, 2, 3. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik. Mungkin dengan dokumentasi ini dan saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan tadinya. Dan untuk mengakhiri kegiatan pada kelas tadabbur pada pagi hari ini yang menjelang siang, marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.
Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Musaba. Afwan. Ustaz, jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sampai ketemu pekan depan Ustaz. Insyaallah. Oke, teman-teman sekalian, kita silakan ya ke yang belum isi absensi tadabbur kelas boleh diisi. Kita moving ke Quran Reviewer. Waktunya 2 menit ya untuk break room. Kayaknya kita nggak ada waktu istirahat karena waktunya terbatas. Saya coba buat Angga bisa buat break room nggak? Break room bisa. Berarti 2 break room ya? Iya. Saya aturkan sampai 2 menit. Room 1 insya Allah nanti akhwat. Awat ya Kak? Iya, room 2 itu ikhwan. Biar saya aturkan, ini udah nemu caranya. Nanti kalau misalnya ada yang salah room, nanti bisa konfirmasi lagi ya. Assalamualaikum Mbak Aida, udah join ya bareng kita ya? Waalaikumsalam. Oke, jazakallah khair Mbak, udah membersamai di Quran Reviewer nantinya. Saya aturkan roomnya dulu ya Mbak Bunten. Iya, boleh silahkan. Ini yang ikhwannya yang hadir, Sahrul, Mas Ahmad, Irfan, Fitra, sama Mas Adi, Mas kok ada 3? Oke. Udah bisa ya? Sudah. Udah join ya enggak ya? Udah bisa masing-masing. Sudah. Oke. Silakan teman-teman menyesuaikan. Mas Sarul bisa join ke room 2 sama Irfan, Angga MC kan tetap bisa menyesuaikan ya kayaknya. Saya coba join di teman-teman yang lainnya bisa join. Udah ada ini Ajrina sama Mbak Novita sama Awul. Iya. Oh, iya.